Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kasmiati, saya dari Universitas Muhammadiyah Berau, dari kelas akuntansi 6C Malam. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Materi saya yaitu mengenai peningkatan konsumsi media di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan media sebagai penyedia informasi tentu menjadi sangat lekat dengan manusia. Terlebih berperan media sebagai sarana hiburan. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah dengan lantang menyerukan gerakan work from home atau yang disebut dengan disingkat dengan WFH atau bekerja dari rumah. Media sebagai sarana hiburan sangat berkaitan dengan fenomena neomedia. Neomedia atau media baru adalah konvergensi antara teknologi komunikasi digital dengan terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Selama masa pandemi COVID-19, penggunaan media cenderung terus meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena neomedia memiliki keunggulan lebih jauh dibandingkan dengan media konvensional. Menurut Puspito, keunggulan neomedia adalah kemampuannya untuk memanjakan masyarakat melalui kemudahan pencarian informasi dan komunikasi yang ditawarkan. Seiring dengan derasnya informasi di masa pandemi ini, kemampuan manusia juga terus tumbuh dan mengalami perkembangan. Kecepatan arus informasi juga berpengaruh terhadap aspek kognitif manusia yang kemudian mewujudkan pada pilihan, sikap, dan tindakan manusia dalam menghadapi sesuatu. Misalnya dalam hal memilih media atau konten informasi yang hendak dikonsumsinya. Selanjutnya itu, selain adapun dampak langsung dari gerakan WFH selama pandemi COVID-19 adalah peningkatan trafik pengguna media sosial yang cukup signifikan. Pernyataan ini diperoleh melalui hasil survei oleh lembaga kantor menyatakan bahwa WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang jumlah penggunanya meningkat drastis selama masa pandemi ini. Di Indonesia, pengguna WhatsApp mengalami kenaikan mencapai 40%, sedangkan di negara lain, lonjakan pengguna WhatsApp mencapai sekitar 51%. Lonjakan jumlah pengguna WhatsApp ini dilandasi oleh keunggulan dalam hal konsumsi paket data. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang ramah paket data karena basis media tersebut berupa pengiriman teks yang tidak memerlukan banyak paket data. Biaya yang murah dalam penggunaan WhatsApp merupakan keunggulan yang sangat tepat di masa pandemi ini. Mengingat bahwa banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19, selain itu pengiriman teks dalam media ini juga sangat cepat, yaitu sekitar 0,52 detik. Jadi, meskipun biaya penggunaan WhatsApp ini murah, tetapi transmisi informasi yang dihasilkan bisa sangat cepat. Transmisi informasi yang secepat menjadi kebutuhan utama di masa pandemi ini, mengingat ruang gerak masyarakat yang sangat terbatas yakni di rumah saja. Biaya yang murah dan kecepatan transmisi informasi menjadi motif peningkatan jumlah pengguna WhatsApp di masa pandemi COVID-19. WhatsApp, jumlah pengguna media sosial Instagram juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Survei dari platform Clear membuktikan bahwa pengguna Instagram juga mengalami kenaikan dalam setiap minggu. Dalam studinya, Clear memaparkan bahwa dalam 2 minggu terlihat perubahan bahwa rata-rata pengguna Instagram menggugah story sebanyak 6,1 kali dalam sehari. Di samping peningkatan jumlah penggunaan dalam platform WhatsApp dan Instagram, rupanya YouTube juga berbagai video sharing platform juga mengalami peningkatan dengan menggunakan kata kunci homeschool. Jumlah video yang beredar telah meningkat 120% sejak 13 Maret 2020. Masyarakat secara khusus kalangan akademis atau mahasiswa menggunakan media YouTube sebagai media untuk memenuhi kebutuhan dalam rangkai memperkaya ilmu atau mencari referensi ketika WFH sedang terjadi. Secara tidak langsung,
YouTube telah menjadi media belajar secara daring, mengingat bahwa kegiatan di sekolah maupun kampus di masa pandemi itu terhenti. Keunggulan YouTube juga di dalamnya terdapat banyak video yang berisi tentang pembelajaran atau materi kuliah menjadi motif utama masyarakat mengakses media YouTube. Kuliah menjadi motif utama untuk masyarakat mengakses media YouTube. Jadi dari aktivitas pencarian informasi melalui media YouTube, masyarakat kemudian memperoleh kepuasan dari informasi yang diperoleh. Selain itu, media sosial pengguna media konvensional berupa televisi juga mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya itu, di samping itu, televisi juga dapat menampilkan informasi dalam bentuk audiovisual. Informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik karena didukung oleh aspek audio dan visual secara bersamaan. Biaya yang murah dan penyampaian informasi yang menarik menjadikan televisi sebagai media informasi yang masih sangat laku di masyarakat. Kombinasi antara biaya yang murah dan pengemasan informasi yang menarik telah memberikan kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi. Melalui televisi, masyarakat dapat mengakses berita mengenai perkembangan pandemi COVID-19 dengan biaya yang murah, dengan pengemasan berita yang menarik. Ini contoh tabel bahwa Indonesia mengalami peningkatan konsumsi media yang sangat drastis. Dari tahun 2020 pada bulan Februari 100 hingga mencapai 128 pada bulan Maret. Jadi pada bulan Maret tahun 2020 sangat mengalami peningkatan sekali dan turun sedikit pada bulan April mencapai 126 saja.